hilangnya gampang banget. Jadiin Abi penghuni surga dari adik. Sabtu 18 Juni tahun 2022, Rumah Tahfiz Quranuna Indonesia mewisuda santriwatinya sebanyak 19 hafiz Quran 30 juz. Acara wisuda ini bertempat di Bintara Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, dan dihadiri juga orang tua serta kerabat santriwati Rumah Tahfiz Quranuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Fakta TV, faktaintegritas.id. Hari ini kami ikut berbahagia. Kami berada di sebuah rumah tahfiz yang hari ini mau wisuda santriwatinya. Yang kurang lebih ada 19 santriwati yang hafiz Quran 30 juz ya, luar biasa, Masya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan buat semuanya. Amin. Terutama juga buat bangsa Indonesia ya, karena menelurkan, menghasilkan para hafiz Al-Quran. Dan bersama kami sudah ada pimpinan dari pesantren Rumah Tahfiz Quran ini, Rumah Tahfiz Quranuna ya, yaitu Ustaz Kiai Haji Baidowi. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, ini wisuda yang keberapa Pak Kiai? Ini wisuda kami yang keempat ya, karena kami sudah mulai membangun ini, mendirikan ini 2018. Jadi dalam waktu 4 tahun kami alhamdulillah bisa menghasilkan 4 angkatan. 4 angkatan ya? Total berapa wisudawan dari? Hampir 80-an. 80-an, Masya Allah. Ini hanya santriwati saja Pak Kiai? Ya, jadi memang sebenarnya kami banyak diminta untuk membuka program yang laki-laki. Tetapi kami punya keterbatasan tempat. Ya, jadi kami hari ini baru menerima yang santriwati. Mudah-mudahan kedepannya kami bisa membuka pesantren untuk yang putra, mudah-mudahan. Ini ada di mana saja Pak Kiai? Ya, cabang kami ada di 3 tempat, 2 di Kota Bekasi, ini cabang Ratna, Bekasi Barat. Satu lagi ada di Ratna di Jati Keramat, satu lagi ada di Ciputat, Tangerang Selatan. Jadi kita punya 3 tempat. Alhamdulillah tempatnya nyaman, anak-anak juga nyaman di dalamnya. Tapi tentu saja ini akan kita terus perbaiki. Ini ada terintegrasi atau punya link dengan lembaga lain Pak Kiai? Ya, di awal kami memang bekerja sama dengan Yayasan Kuntum di Bandung untuk program. Sehingga sampai hari ini kami punya 2 program. Program kerjasama dengan Kuntum dan program yang memang adalah program kami sendiri. Jadi ada 2 program. Ini tingkat usia berapa saja Pak Kiai yang di? Kami membuka program ini mulai dari lulus SD. Jadi kalau putri Bapak Ibu lulus SD bisa mendaftarkan ke sini. Sampai lulus SMA kami juga terima, ada, insya Allah. Ini berapa kapasitas Pak Kiai dalam satu angkatan? Untuk rumah Quran di Koperasi, ya, kemudian di Rata dan di Ciputat memang kapasitasnya berbeda-beda. Beda-beda. Untuk di sini masih bisa kami menampung sekitar 24 orang. Untuk di Ciputat sekitar 24 juga. Rata mungkin 18-an. Ya. Jadi kalau total kita bisa menampung sekitar 60 dalam satu periode, satu angkatan. Itu 30 juz targetnya berapa lama Pak Kiai? Kemampuan membaca Al-Quran santriwati itu memang nggak bisa kita paksakan. Dia berbeda-beda. Ya, ada yang bisa selesai dalam waktu 6 bulan, ada yang 1 tahun, ada juga yang 2 tahun.
Ya, tapi rata-rata di santri di kami 1 tahun store hafalan 30 juz alhamdulillah bisa tercapai. Masya Allah. Nah, 1 tahun. Itu pakai metode apa nih Pak Kiai bocorannya nih? Iya. Kalau kita misalnya mengamati tentang perkembangan metode membaca Al-Quran, sebenarnya tidak ada metode yang terbaik. Ya. Tapi sebagian besar orang dengan cara apapun dia bisa menghafalkan Al-Quran. Kuncinya dia konsentrasi. Ya, konsentrasi ketika membaca, kemudian menenangkan diri, nyaman dengan lingkungan, insya Allah bisa. Oleh karena itu di kami ini, kami memberikan kebebasan untuk para santri untuk memilih sendiri metode yang paling nyaman buat mereka. Oh gitu. Tapi umumnya kan bil ghaib, ya, cara apapun silakan. Ada yang mulai menghafal dengan cara membaca, ada yang lewat mendengar dulu, dan seterusnya gitu. Jadi di kami ini kami berikan kebebasan tentang metode. Oh Masya Allah. Terus Pak Kiai, targetnya nih ke depan seperti apa Pak Kiai? Ya, secara program kami menginginkan Rumah Tahfiz Quranuna Indonesia ini bisa menampung lebih banyak santri. Karena animo masyarakat yang juga cukup banyak. Oleh karena itu kedepannya kami ingin membangun pesantren. Ya. Dan alhamdulillah kami sudah mendapatkan tanah wakaf ya, di daerah Cikampek ya. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan doa, bantuan ya, para muhsinin semua kita bisa membangunnya mudah-mudahan. Jadi target kami mudah-mudahan dalam 3 tahun ini kita bisa mendirikan pesantren. Dan bisa meluaskan Quranuna ke beberapa tempat gitu insya Allah. Termasuk permintaan yang putranya juga ya Pak Kiai ya? Termasuk adalah permintaan yang putra, insya Allah. Pak Kiai, kalau dengan pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, ada nggak Pak Kiai bantuan atau dukungan seperti apa? Alhamdulillah, periode 2021 kami mendapatkan bantuan dari Kementerian Agama. Kemudian juga 2022 ini kami mendapatkan bantuan dari Pemkot Bekasi. Bekasi Ya, ada beberapa anggota dewan yang memberikan bantuan ya, untuk menyampaikan itu, dan alhamdulillah kita proses dan alhamdulillah kita terima. Masya Allah. Alhamdulillah. Pokoknya dukungan dari banyak pihak ini kita rasakan. Para pemirsa hadirin semua, sebagai bentuk penghormatan kita kepada Al-Quran dan supaya kita mendapatkan keberkahan Al-Quran, marilah semua kita menjadi keluarga Al-Quran dengan cara memfasilitasi para penghafal Al-Quran. Jika kita tidak bisa menjadi penghafal Al-Quran, sesungguhnya Allah membuka peluang bagi kita untuk tetap mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Dengan cara menjadi keluarga Al-Quran, memberikan kontribusi bagi mereka yang belajar Al-Quran, kita akan mendapatkan pahala yang besar dan kesamaan pahala bersama-sama mereka. Oleh karena itu, ya, donasikan ya, semua hal yang Anda miliki yang paling bermanfaat, yang paling berharga sekalipun untuk membentuk keluarga Al-Quran dan generasi Al-Quran. Kirimkan donasi Anda ke rekening di bawah ini. Sekarang kita bersama keluarga ya, orang tua dari santriwati yang baru saja diwisudakan dan berhasil menghafal 30 juz Al-Quran. Betapa bahagianya mereka punya anak yang bisa memberikan mahkota insya Allah di hadapan Allah nanti. Langsung saja kita tanya-tanya dengan Ustadz Koharudin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah Ustadz, ini anak keberapa Ustadz? Ini anak
kedua, Kedua ya, Masya Allah. Siapa Ustaz namanya Ustaz? Nanda Suci Sabiluna Masya Allah. binti Koharudin. Namanya aja sudah Sabiluna Ustaz ya. Masya Allah. Ustaz, bagaimana perasaan Ustaz nih punya putri yang bisa menghafal Al-Quran? Iya, tentu perasaannya hari ini adalah sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan satu nikmat besar pada hari ini, acara wisuda putri kami yang kedua, Nanda Suci Sabiluna telah menyelesaikan hafalannya 30 juz yang mudah-mudahan hafalan ini senantiasa terus dijaga. Masya Allah. Ada kiat-kiat apa Ustaz supaya Ananda suka bisa semangat dalam belajar Al-Quran? Kiatnya dari orang tua adalah memberikan motivasi bahwa kebersamaan itu tidak hanya di dunia. Kita ingin kebersamaan kami bersama putri kami dan keluarga juga di surga nanti. Masya Allah. Jadi memotivasi terus Ustaz ya? Ya. Nah kalau dari Ibu sendiri Bu, ada nggak Bu kiat-kiat atau cara-cara nih supaya Ananda mau belajar Al-Quran? Kiat-kiatnya ya selain doa ya, doa dari saya, dari kami semua, juga memberi semangat, pantang menyerah, dan insya Allah tidak mendengar keluhannya selama ini, harus maju terus. Masya Allah. Nanda sendiri nih, Nanda boleh cerita Nanda. Kan banyak nih ya usia-usia seperti Nanda ini lagi gandrung dengan gadget gitu ya. Nanda kok bisa gandrung dengan Al-Quran? Gimana nih? Sebelumnya emang dari waktu pas kecil udah kepingin buat masuk Quran, masuk pondok pesantren yang basicnya Al-Quran. Tapi emang qadarullahnya Allah memberikannya pas waktu SMA masuk. Masya Allah. Terinspirasi dari Hafiz Indonesia. Masya Allah, ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz Koharudin, Ibunda dan Nanda ya. Semoga menginspirasi warga khususnya negara Indonesia, warga Kota Bekasi dan semua yang menonton menyaksikan dari Fakta Integritas.id. Pesan terakhir nih buat kami kira-kira apa Pak Ustadz? Pesan untuk kita semua bahwa kita sebagai seorang muslim yang pertama adalah tentu menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan dalam kehidupan kita. Karena itu Al-Quran bukan hanya sekedar dibaca, tapi bagaimana menghayati dan menerjemahkan dalam kehidupan itu ke sehari-hari pada kehidupan kita. Masih dalam suasana bahagia karena wisuda Hafiz Al-Quran dari Rumah Tahfiz Quranuna. Bersama kami juga sudah ada Hafiz Al-Quran santriwati dari Quranuna. Dengan siapa Kak? Perkenalkan, nama saya Raden Dehana Balkis. Oh, Kakak dari mana Kak? Dari Serang, Banten. Oh, dari Banten. Terus belajar di sini sejak kapan nih? Sejak Desember akhir. Desember akhir. Berarti belum setahun dong ya? Belum. Kak ngambil yang metode MRO, metode ritme otak. Oh gitu. Dan hafal 30 juz? Iya, menggunakan metode tersebut. Oh, Masya Allah. Biasanya kan juz 30 aja banyak yang nggak hafal. Ini 30 juz ya? Oke, boleh dicoba nggak? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamasa. Dzalikum tu'aduna bih wallahu bima ta'maluna khabir. Fama lam yastati fa'it'amu sittina miskina. Dzalika litu'minu billahi wa rasulih wa tilka hududullah walil kafirina azabun alim. Alhamdulillah, sadaqallahul azim. Masya Allah. Ya, Kak, sulit nggak sih Kak ngafal Al-Quran Kak? Sulit. Sulitnya di ngelurusin niatnya. Meluruskan niat. Kadang kita mau ngafalin Quran, niatnya
karena orang tua, karena itu. Makanya Ustazah bilang setiap harinya harus terus memperbaiki niat, meluruskan niat karena Allah. Karena kekuatan terbesar itu karena Allah. Jika kita menghafal karena orang lain bisa hilang, tapi karena Allah selalu ada. Masya Allah, ini inspirasi juga ya, bahwa menghafal bukan cuma karena ingin memberikan hadiah untuk orang tua ya, tapi benar-benar karena Allah, nanti hadiahnya otomatis Allah berikan gitu ya. Masya Allah. Nah sekarang bapaknya ya, dengan Pak siapa Pak? Raden Hikmat. Oh Pak Raden Hikmat. Raden Hikmat, Masya Allah. Pak, ini punya putri yang hafal Quran, gimana rasanya Pak? Masya Allah, keberkahan dan kebahagiaan banget buat keluarga kami ya. Terutama kami sebagai pihak perwakilan dari keluarga merasa bersyukur dan bahagia banget punya keturunan atau dikasih kesempatan sama Allah itu keturunan kita menjadi hafizah. Tahfidz Quran. Jadi keluarganya Allah katanya, hafiz Quran itu ya, Masya Allah. Pesan Pak untuk orang tua supaya agar anak-anaknya juga bisa rajin menghafal Al-Quran. Betul. Untuk orang tua dimanapun yang berada, bahwa pesan untuk para orang tua bahwa di dunia ini hanya sementara, kita hidup sementara. Kita mau sampai kapanpun dikuliahkan, disekolahkan, dunia itu pasti ada akhirnya. Tapi kalau disekolahkan atau kita diatkan untuk karena Allah, itu akan dilanjutkan di akhirat nanti. Masya Allah. Jadi dunianya dapat, akhiratnya juga dapat ya. Kalau kita ngejar akhirat ya. Betul. Tapi kalau cuma ngejar dunia, cuma dunia doang yang hanya ikut. Dunia aja yang dapat. Dengan Pak siapa Pak? Juli Amin Saputra. Masya Allah. Ini Ananda dengan siapa Ananda? Sabita Kamilah. Bunda? Ibu Rini. Ibu Rini. Iya Pak, ini alhamdulillah bahagia sekali ya punya anak bisa menghafal Al-Quran ya. Boleh kasih tips-tips Pak supaya masyarakat khususnya orang tua Indonesia mau gitu kan memberikan dukungan buat anak-anaknya menghafal Al-Quran. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat karunia-Nya kepada kami khususnya sekeluarga. Dan sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi kita umat Islam hingga bisa menjadi jalan yang terang untuk kita meniti jalan agama Islam yang lurus ini. Alhamdulillah pada hari ini Ananda Sabita kelar hafalan tahfiz 30 juznya. Salah satu semangat kami, memang tujuan kami dengan uminya, bagaimana anak-anak kami itu orientasi pertamanya akhirat dulu. Karena pelajaran yang kami dapat dari guru-guru kami, kalau akhirat yang kita kejar, insya Allah dunia ngikut. Apalagi di akhir zaman ini kan makin berat menjaga dan mendidik anak kalau kita jauh dari Al-Quran. Itu salah satu motivasi kami, dan makanya Ananda kami masukkan ke rumah tahfiz Quran, dan alhamdulillah semoga bisa terjaga hafalannya. Masya Allah. Kalau dari Bunda nih ada kiat khusus nggak Bun? Bagaimana? Oh selain doa Bunda ya selama ini ya? Hobinya aja. Hobi aja. Kalau Ananda nih, Ananda kok mau ya menghafal Al-Quran sementara banyak usia Ananda ini lagi senang-senangnya bergaul, main gadget dan lain-lain. Boleh kasih semangat buat yang lain? Kalau dari aku sendiri gitu, emang itu kemauan ya dari kecil. Terus, karena kan juga pergaulan di luar sana terlalu bebas ya. Juga kita juga nggak ada yang tahu kayak umur itu sampai mana. Kalau besok jadi kita nggak diambil bapak berpulang ke rahmatullah gitu kan. Masya Allah. Kayak amal apa yang udah kita perbuat selama di dunia gitu aja. Oh, jadi fokusnya akhirat, mencari bekal akhirat ya, Masya Allah. Seiring sama dunia. Oke, boleh dites hafalannya? Insya Allah. Insya Allah ya. Aduh aku. Ya, Al-Quran surat Al-Baqarah bercerita tentang orang-orang yang bicara tentang dunia. Lalu ada juga orang-orang yang fokusnya untuk akhirat. Nah, nanti disambung ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushidullaha ala ma fi qalbi wa huwa aladul hisam. Wa iza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhliqal harsa wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathul izzatu bil ismi fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Wa minan nasi man yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufum bil ibad. Masya Allah. Sekarang abinya. Abinya surat apa ini? Juz 30. Artinya kan dari orang tua juga ternyata betul. Punya hafalan juga yang bisa memberikan semangat ya. Ya, ini jadi motivasi juga akhirnya buat saya. Juz 30, juz 29, juz 28. Juz 30 aja. 30 ya. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ulangi. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma yatadzakkarul insanu ma syaa wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha. Masya Allah. Jadi orang tua juga hafal Quran, anaknya juga hafal Quran, ya sehingga keluarga penghafal Quran. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Jadi di dunia surga dunia, di akhirat pun insya Allah akan mendapatkan surga. Amin.